Dan Nabi Muhammad SAW sendiri, Nabi kita. Ya, beliau kebanyakan orang mempelajari kisahnya beliau itu setelah jadi Nabi. Di umur 40 tahun. Sekarang pertanyaan, sebelum 40 tahun sudah ditahu belum? Gitu kan? Nabi SAW mulai bekerja, Bapak Ibu sekalian, dan cari income itu. Cari supaya beliau mulia hidup di umur 8 tahun. 8 tahun kalau kita sekarang mungkin masih baru kelas 2 SMP gitu ya. 8 tahun beliau bekerja. Dan waktu itu pekerjaan yang paling terkenal di Mekah dan paling mudah mendatangkan income yang tidak sedikit adalah menjadi pengembala kambing. Jadi kita jangan lihat pengembala kambing di masa kita sekarang. Tapi di masa itu sebuah pekerjaan yang mulia. Ya. Maka Nabi SAW bekerja karena beliau numpang waktu itu masih tinggal di rumah pamannya Abu Thalib. Maka beliau bekerja untuk membantu pamannya dan keluarga. Dan pamannya Abu Thalib untuk membiayai anak-anaknya yang cukup banyak. Seperti itu. Jadi Nabi SAW bekerja, mengembalakan dombanya orang, habis itu nanti pagi-pagi, malam beliau kembali, kemudian dibayar harian. Nah, itu dari umur 8 sampai umur 21 tahun. Ada yang mengatakan sejarah dan umur 8 sampai 25 tahun. Gitu ya. Kalau kita ambil umur 8 sampai 21 tahun, berarti kurang lebih 13 tahun Nabi Muhammad SAW bekerja menjadi pengembala kambing dan punya income. Setelah itu beliau mulai ubah profesinya menjadi saudagar atau pedagang di umur 21 sampai 40 tahun. Jadi 19 tahun Nabi SAW jadi pebisnis sebelum jadi Nabi. Dan satu-satunya pebisnis Mekah yang paling sukses Nabi Muhammad SAW. Tahun pertama beliau mengiklankan diri bahwasanya beliau akan mulai bisnis ke negeri Syam. Waktu itu orang-orang Mekah taunya sumber pasar mereka hanya negeri Syam. Negeri Syam itu 4 negara, Palestina, Jordan, Lebanon, dan Syria. Ya. Sekarang 4 negara, dulu ada satu negeri Syam. Di situ dulu pasar dunia gitu. Maka Nabi SAW ikranin, saya akan ke Mekah, saya akan ke negeri Syam, dagang, siapa yang mau investasi silakan. Semua orang berlumba-lumba taruh uang ke Nabi. Karena mereka tahu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang jujur. Intinya mereka titip uang. Semua pedagang Mekah, dikatakan oleh para ahli sejarah, itu membawa uang cash, emas atau perak ke negeri Syam. Nanti belanja barang di Syam baru dibawa ke Mekah. Sehingga mereka pergi bawa uang cash, pulangnya bawa barang. Tapi Nabi Muhammad SAW beda. Satu-satunya pedagang waktu itu melakukan strategi bisnis ini. Beliau menghabiskan semua uang investasi yang dipegang di Mekah dengan bawa produk Mekah. Kalau kita produk lokal, ya, dibeli produk Mekah, semuanya uang yang diinvestasikan oleh orang-orang itu. Jadi beliau ke negeri Syam bawa produk Mekah. Lalu kemudian dijual di Syam, untung, baru dibeli produk Syam lalu dibawa ke Mekah. Maka beliau untung 2 kali. Dan ini rahasia, salah satu rahasia kenapa Khadijah, wanita terkaya Mekah, ya ingin menikah dengan Nabi SAW karena sukses dalam bisnisnya. Nah, ini kan prestasi, gitu kan? Dan juga Nabi SAW memotivasi kita semuanya dalam hadis Bukhari, la'an atau li'an ya'khuda ahadukum abhula, seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan tali, thumma ya'til jabal, kemudian dia mendatangi gunung, thumma ya'ti bihizmatin min hatabin fayabi'uha fayastagni bithamaniha, khairun lahu min an yas'alan nas a'tuhu au mana'uhu. Kemudian dia membawa ranting-ranting kering dari gunung itu, ya, potongan-potongan ranting, lalu dia pikul di pundaknya dan dia jual di pasar, lalu dia hidup dari hasil penjualannya itu jauh lebih mulia bagi dia dibandingkan dia mengemis sama orang dikasih atau ditolak. Isi hadis ini adalah motivasi untuk bekerja, untuk berprestasi, sukses, punya income, punya nama baik. Dan kita tahu juga hadis Nabi SAW, yadul ulya khairu min yadis sufla, tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Gitu kan? Kenapa kita disuruh? Bagaimana cara kita memberi kalau kita nggak punya income? Nggak mungkin, gitu kan? Orang yang mengajar lebih baik daripada orang yang diajar. Begitu terus. Orang yang membantu lebih baik daripada orang yang dibantu, itu secara umum. Ya. Nabi SAW ingatkan itu. Dan para ulama juga menukil bagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim imtahanul mihan. Mereka menguasai banyak bidang-bidang. Waba'u washtaru. Mereka transaksi jual beli. Wa talabu rizq halal. Dan mereka sibuk mencari rezeki-rezeki yang halal. Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, berkata, Kana ashabu Rasulillah SAW yatjaruna fi bahri Rum. Ketahuilah bahwasanya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim mereka berbisnis sampai ke lautan Romawi.
Sahabat-sahabat Nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, mereka keluar dari Madinah, mereka berdagang di lautan. Dan Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, ta'allamul mihna, kuasailah keterampilan-keterampilan. Fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati. Karena satu waktu dia akan butuh dengan keterampilannya itu. Walaupun kita misalnya penguasanya di satu bidang, kalau kita bisa menguasai dan pelajari bidang lain, pelajari saja. Saya dulu selain terjun di dakwah, terus saya berpikir, Rasulullah SAW seorang pedagang, kenapa saya nggak terjun di bisnis? Coba, beberapa teman-teman saya yang dekat dengan saya mengatakan, bagaimana bisa kamu bisnis? Waktu itu mau buka restoran, kamu bukan chef. Gitu. Saya bilang, tapi saya mau coba. Makanya pepatah bahasa Arab mengatakan, jarib ta'arif, coba kau akan tahu. Coba dulu, jangan langsung putus asa. Setelah kita coba, sekarang berjalan alhamdulillah 15 tahun, oke-oke saja gitu. Ya. Dan banyak bidang-bidang yang lain kita bisa tekuni tentunya. Dan dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Abu Bakar radhiyallahu anhu atjara Quraisy hatta dakhala fil imara. Ketahuilah bahwasanya Abu Bakar adalah pedagang atau pengusahanya Quraisy yang paling sukses sampai dia masuk ke pemerintahan. Setelah langsung jadi pemerintahan, jadi khalifah, karena ada amanah di pundaknya harus mengurus umat, maka baru beliau tinggalkan bisnisnya. Tapi kita lihat bagaimana beliau adalah orang Quraisy yang paling mahir dalam berbisnis gitu. Ada seorang salaf dulu bernama Qais ibn Asim rahimahullah. Beliau pada saat mau wafat, beliau kumpulkan anak-anaknya, lalu beliau bilang begini wasiatnya. Alaikum bil mali was sina'ah. Kalian harus cari harta, cari prestasi dunia itu, dan betul-betul peduli dan perhatian terhadap hal itu. Fa inna mambahatul karim, karena dia adalah sumber pendapatan yang mulia. Wa yustagna bihi anil la'im, dan akan menyelamatkan dari kehinaan. Wa iyyakum wal mas'alah, dan jangan pernah mengemis. Ya. Pesimis juga masuk dalamnya. Fa innaha akhiru kasbir rajul, karena itu pendapatan terakhir. Kalau orang sudah tidak punya lagi sama sekali, dia siap hinakan dirinya, baru dia mengemis. Tapi harusnya seseorang itu, kata beliau, cari. Dia bilang sama anak-anaknya, cari sumber pendapatan. Harus kejar prestasi kalian. Harus sukses semuanya. Karena dia adalah pendapatan yang baik. Dan juga menyelamatkan dari keterhinaan. Dan hati-hati dari mengemis, karena dia adalah pendapatan terakhir bagi seseorang. Sa'id bin Musayyib mengatakan, la khaira fi man la yatlubul mal. Ketahuilah tidak ada penilaian positif pada seseorang yang tidak mau cari pekerjaan atau pendapatan. Mencari harta, mencari prestasi dunia, ya, supaya dia punya sumber income. Tidak ada kebaikan kalau orang tidak melakukan itu. Lalu dikatakan yakdi bihi daina, karena dia dengan uangnya, hartanya, dia bisa lunasi utang-utangnya. Wa yasunu bihi 'irdah, dan dia menjaga kemuliaannya, nama baiknya. Wa yakdi bihi dhimamah, dan dia penuhi juga ya kebutuhannya. Wa in mata taraka mirathan liman ba'dah, dan kalau dia meninggal dia bisa tinggalkan warisan untuk ahli warisnya. Ini nasihat yang luar biasa ya. Saya ulangi lagi. Kata Sa'id bin Musayyib, la khaira fi man la yatlubul mal. Jangan pernah nilai baik atau positif seseorang yang tidak mau mencari prestasi dunianya. Tidak mau punya pekerjaan, jabatan, tidak mau. Padahal dengan itu yakdi bihi daina, dia bisa bayar utangnya kalau dia punya utang. Wa yasunu bihi 'irdah, dan menjaga nama baiknya. Wa yakdi bihi dhimama, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Wa in mata, kalaupun dia meninggal, tarakahu mirathan liman ba'da, dia bisa tinggalkan sebagai warisan untuk ahli warisnya. Ya, sementara Nabi SAW juga bilang berhubungan dengan masalah ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis ya yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Innaka intadhar warathataka agniya khairun laka an tadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Ketahuilah engkau meninggalkan keturunanmu dalam kondisi mereka kaya, sukses, jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan keturunanmu dalam mengemis kepada orang. Ini semua motivasi untuk sukses, bekerja, berprestasi.